Oke, kembali lagi bersama saya, Cahya Kumadi. Hmm, Lanjut project yang kemarin, eh, aplikasi SPMB kita menggunakan Laravel 12. Kemarin kita sudah sampai root ini ya. Cuma kita belum punya yang namanya controller. Nah, sebelum kita masuk ke controller, sebenarnya saya sudah mengubah coding tapi nggak saya rekam. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Tampilan dashboardnya saya tambahkan menu akun. Di dalam menu akun itu ada akun guru, akun casis, dan akun siswa. Seperti itu. Nah, untuk codingnya tidak akan saya jelaskan, cuman kalau kalian butuh silahkan di screenshot aja ini dari dashboard sampai ke, oke, pelan-pelan deh ya biar kalian bisa membaca dan screenshot. Nah, sampai sini gitu, silakan di SS. Terus ada sedikit perubahan di halaman home kita, atau sebenarnya ini halaman dashboard ya, cuman kita menamainya kemarin itu home gitu. Nah, ada perubahan. Nah, jadi kalau kemarin konten header ini masih masuk di layout, ini saya masukkan di dalam halaman home. Begitu juga nanti halaman yang lain akan kita copy saja dari halaman home, lalu kita modifikasi sedemikian rupa seperti itu. Nah, ini, waduh, HP ku muni Shopee malan lali rata senyap. Nggak apa-apa ya, ada gangguan sedikit nggak masalah. Dan saya sebenarnya males ngedit, jadi ya biarin aja, cuek. Oke, lanjut ke controller. Nah, kita akan bikin sebuah controller. Cara bikinnya silakan buka folder app http controller. Nah, ini bisa klik kanan, new file, terus nama controller gitu. Misalkan saja ya home controller gitu, controller PHP. Nah, gitu. Cuman kelemahannya kalau kita bikin secara manual seperti ini, kita belum punya codingnya, jadi kita harus hafal semuanya coding. Itu kita harus tulis secara manual. Jadi kita nggak mau seperti itu, karena jujur saya juga nggak hafal coding. Kita delete saja. Kita bikinnya dari terminal. Silahkan buka terminal sini, terminal, new terminal, atau bisa kalian klik aja tombol di keyboard CTRL backtick itu apa itu namanya, sebelah kirinya angka 1 gitu ya. Nah, di terminal itu cara bikin controllernya kita ketikkan aja pakai perintah artisan make titik 2 controller, terus diikuti nama controller kita, home controller gitu, terus di enter aja. Nah, secara otomatis kalau sudah muncul peringatan controller home kita create successfully, nah berarti di sini sudah dibuatkan sebuah controller yang bernama home controller seperti itu. Ini kita sembunyikan dulu terminalnya. Nah, yang pertama-tama kita perlu ini ya, karena kita belum bermain database, jadi untuk controller kita fungsinya untuk menampilkan halaman website dulu. Nah, kalau kemarin kita menampilkan halamannya itu dari root secara langsung ya. Nah,
perintah dari root, kalau ada URL dashboard tolong jalankan fungsi untuk menampilkan view home dan view akun gitu. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah punya controller, kita itu menampilkan halaman di sini. Ini lewatnya controller. Gimana caranya? Oke, kita bikin root ini, kita hapus aja dulu. Kita bikin root, bukan bikin, tapi kita jalankan dari controller. Diikuti nama controller, home controller, terus kelas (2) dong, kelas koma petik index. Gak usah pakai name ya. Nah, gini. Cuman kalau kita menulisnya seperti ini, home controller (2) kelas, di sini kita harus mendefinisikan dulu controllernya itu kita tempatnya di mana sih, itu kita definisikan di sini. App http controller home controller. Maksudnya di sini adalah di folder app kita sini. Nah, app terus masuk ke http, masuk ke controller, baru ke home controller. Kalau kita tidak menggunakan ini, misalnya ini saya komen aja ya. Ini nanti di sini pasti error. Nah, untuk nulisnya kita harus pakai app seperti itu. App mana sih? Biar otomatis aja ya. Home controller. Bentar. App. Saya lupa pakainya garis miring seperti ini. Nah, app seperti ini. Terus controller bla bla bla, pokoknya nama foldernya diikutkan seperti itu. Cuman karena nanti tuh controllernya itu ada banyak, nggak cuma satu, jadi kan nanti terlalu panjang ya codingnya di sini. Jadi kita nggak mau itu, jadi kita definisikan dulu di sini. Enaknya seperti itu. Jadi kita tinggal di sini nama controllernya langsung gitu. Nah, maksud dari coding ini adalah ketika user atau pengguna itu ketika pengguna itu mengetikkan di URL /dashboard localhost /dashboard. Nah, ini ya seperti ini. Ini tuh root akan mengakses home controller dan akan menjalankan function yang namanya index seperti itu. Akan membuka home controller dan menjalankan function index. Jadi kita perlu menambahkan ini. Oke, kita run dulu ya. Nanti pasti akan terjadi yang namanya error. Nah, errornya apa? Kalau do undefined method app bla 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 home controller yang namanya index. Maksudnya di sini adalah di dalam home controller kita itu belum ada function yang namanya index seperti itu. Jadi kalau ada error nggak perlu bingung ya, kuncinya itu kita tahu bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, jadi solusinya adalah kita bikin function namanya index di dalam home controller. Oke, mari kita bikin. Kita masuk ke home controller, bikin function index. Nah, cara bikin fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini function index. Ini sebenarnya belum ada ini. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kalau kita refresh, harusnya tampilannya sudah nggak error lagi. Harusnya ya. Mending main game, Pak. Ya, itu kan kamu. Kalau kamu bisa kaya lewat game ya nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak bisa kaya dari game.
Oke, kalau sudah putih seperti ini nggak apa-apa, artinya coding kita sudah benar. Cuman kenapa kok putih pak, atau kok kenapa polos pak gitu. Nah, karena di sini function index kita itu belum ada isinya, jadi ya tidak ada yang di run. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Public index kita, function index kita ini nanti akan menampilkan halaman home kita. Jadi ngetiknya atau ngodingnya itu return view home seperti ini. Seperti ini ya. Kalau kita refresh akan jalan ke home kita. Kita coba. Nah, berarti sudah benar ya, sudah seperti tampilan waktu kita menampilkan view lewat root. Berarti coding kita sudah benar. Lalu gimana caranya kalau kita mau mengirimkan data? Misal ya kita punya data. Karena kita belum punya database, datanya akan saya tulis dari sini. Manual. Contoh. Kita punya data nama. nama konstantanya misalnya itu nama saya Cahya Komadi gitu. Nah, bagaimana cara kita menampilkan nama ini? Nama ya. Nama ini ke dalam view home. Jadi kita tambahkan di sini yang namanya compact. Compact dalam kurung nama. Compact kok iki kompacat sih jempol saya. Astagfirullah, nulisnya gini dong. Nah, compact seperti ini. Nah, compact seperti ini ya. Ini maksudnya adalah kita lemparkan variabel nama ini ke dalam home kita. Ke dalam home kita. Terus langkah selanjutnya tinggal kita panggil di home kita dengan variabel nama. Misalkan, nah sini. Misalkan di sini itu dashboard admin. Welcome gitu ya. Selamat datang. Selamat datang atau welcome deh biar sedikit keren. Welcome. Terus, nah kita panggil. Pakainya langsung string nama. Seperti ini. Kalau kita refresh di sini, ini harusnya dashboard admin nanti welcome Cahya Komadi. Nah, seperti ini ya. Cuman nanti untuk kedepannya kita panggil datanya itu dari database seperti itu. Tidak kita tulis manual di sini. Seperti itu. Pak, lah terus gimana kalau datanya itu banyak, Pak? Datanya banyak. Oke, nanti kalau datanya banyak itu misalkan kita punya alamat gini kan. Alamat. Terus sini tuh misalnya oke deh langsung Jalan Merdeka. Nah, di sini juga kita tambahkan alamat gitu. Nah, gitu ya. Terus ditambah di home kita, misalkan di sini alamat langsung deh. Kata-katanya terserah deh. Alamat, walaupun nanti jadi aneh tampilan kita. Nah, Jalan Merdeka nomor 123 gitu. Seperti itu. Cuman kendalanya adalah kalau kita itu punya 1000 data dan dengan variabel misalnya 1 sampai 1000 variabelnya gitu kan.
Jadi nanti kita pasti kerepotan manggilnya di sini. Jadi kita harus nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan bla 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 seterusnya. Kita akan kesulitan di sini. Jadi cara manggilnya beda lagi. Cara manggilnya contoh, misalnya di sini itu data, namanya data, terus kita pakai array nama. Di sini kita pakai data array alamat. Nah, di sini di return view-nya cara manggilnya kita cuma pakai string data. Jadi pakai yang di depan ini aja, string data. Cuman untuk manggil di view-nya ini masih sama, nama dan alamat seperti itu. Kalau kita refresh harusnya tampilannya sama aja. Nah, samaan gitu. Gitu kira-kira untuk controller kita. Seperti itu. Ini sudah berapa menit? 16. Kira-kira seperti itu. Silahkan nanti untuk teman-teman dibikin, atau kita tambahkan satu deh. Ini kan kita tadi punya akun ya. Nah, ini halaman akun. Jadi sekarang kita bikin halaman akunnya juga. Function akun, return view akun. Di sini datanya kita copy aja ke bawah. Terus di sini kita panggil data. Atau gini, kita ubah biar tahu kalau kita sudah ganti halaman ya. Atau gini deh, di sini aja. Ini halaman data akun. Terus di bawahnya kita, atau di atasnya deh, ini aja, kesuwen, kelamaan, sorry. Kok pakai bahasa Jawa ya? Nama. Terus kita echo lagi di sini, atau nama. Gini deh, koma alamat. Kalau kita masukkan di sini akun. Oh sorry, di dalam root kita belum tambahkan. Di sini akun. Akun nanti akan menjalankan function yang namanya akun juga. Kalau kita refresh harusnya bla. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk codingnya ini baru dasar ya, nanti untuk masuk ke aplikasi SPMB nanti akan mungkin beberapa akan saya kerjakan dan tidak ke record video, tapi insya Allah nanti saya tunjukkan codingnya. Kalian bisa, teman-teman bisa melihat coding saya, nanti akan saya perlihatkan juga. Mungkin kedepannya kalau saya nggak sibuk live TikTok. Oke, kira-kira seperti itu untuk seri kali ini atau episode kali ini. Cukup, semoga bisa dimengerti. Karena kita belum punya database, jadi ya cuma seperti ini untuk controllernya, baru untuk menampilkan halaman. Tapi kalau kita nanti sudah punya database, nanti semua prosesnya, entah itu proses CRUD, data, atau logika program, nanti kita ngodingnya juga di dalam controller seperti itu. Tapi itu untuk episode atau seri selanjutnya. Oke, gitu aja kira-kira untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga
bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian.